Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rio Fadli Dzil Ikrom, Sandi Setiawan, Halimatus Sa'diyah, Rudiansyah, dan Zainab ingin memaparkan materi tentang pemikiran ekonomi skolastik. Berikut ini pemaparan materinya. Pengertian skolastik. Istilah skolastik adalah sifat yang berasal dari kata skul, yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau kaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Istilah skolastik pun berasal dari bahasa Latin, yaitu scholaticus, yang berarti murid. Sebagai suatu gerakan filsafat dan keagamaan yang berupaya mengadakan sintens antara akal budi manusia dengan keimanan. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik sebagai berikut. Yang pertama, filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Yang kedua, filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat atau kejasmanian baik buruk. Yang ketiga yaitu filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat akan dimasukkan ke dalam bentuk sintens yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Yang keempat, filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Filsafat skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor. Yang pertama, dari faktor ilmu pengetahuan. Pada saat itu telah banyak didirikan lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara gereja ataupun dari keluarga istana. Kepustakaannya diambilkan dari para penulis Latin seperti Islam dan Yunani. Faktor yang kedua yaitu faktor religius. Maksud dari faktor religius adalah keadaan lingkungan saat itu yang berkehidupan religius. Maka beranggapan bahwa hidup di dunia ini suatu pelajaran ke tanah suci Yerusalem. Dunia ini bagaikan negara asing dan sebagai tempat pembuangan limbah air mata saja. Sebagai dunia yang menjadi tanah airnya adalah surga, manusia tidak dapat sampai ke tanah airnya dengan kemampuannya sendiri, sehingga harus ditolong karena manusia itu menurut sifat kodratnya mempunyai celah atau kelemahan yang dilakukan atau diwariskan oleh Adam. Mereka juga berkeyakinan bahwa Isa anak Tuhan berperan sebagai pembebas dan pemberi bahagia. Ia akan memberi pengampunan sekaligus menolongnya. Maka hanya dengan jalan pengampunan inilah manusia dapat tertolong agar dapat mencapai tanah airnya atau surga. Anggapan dan keyakinan inilah yang dijadikan dasar pemikiran filsafatnya. Baik, skolastik awal 800 sampai 1200 pada abad ke-8 Masehi kekuasaan berada di bawah Karel Agung 742 sampai 814. Dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia dan pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulai adanya kebangkitan. Kebangkitan inilah yang merupakan kecemerlangan abad pertengahan, di mana arah pemikirannya berbeda sekali dengan sebelumnya. Skolastik puncak 1200 sampai 1300. Masa ini merupakan masa kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300. Dan masa ini juga disebut masa berbunga masa
itu ditandai dengan munculnya universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Skolastik akhir mulai dari 1300 sampai 1450. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi keadaan berhenti. Terima kasih. Tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam pemikiran skolastik. Yang pertama yaitu Albertus Magnus, seorang biarawan Ordo Dominikan yang menjadi terkenal karena pengetahuan universalnya dan advokasi keberadaan damai antara ilmiah dan agama. Dia merupakan pelajar pertama dari zaman pertengahan yang menggunakan filosofi Aristoteles ke dalam pemikiran Kristen pada masa itu. Katolik menghormatinya sebagai doktor gereja di antara 33 orang dengan gelar tersebut. Pemikiran kaum skolastik menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika, serta masalah-masalah keadilan. Kelebihan dari pemikiran Albertus Magnus yaitu pemikiran untuk penetapan harga yang adil, yang sesuai guna menghindari praktek-praktek yang tidak sesuai dalam ekonomi, dan dapat menghindarkan ketimpangan sosial. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila hanya mempertimbangkan just price, akan terjebak pada munculnya resiko transaksi yang lain seperti resiko modal, resiko investasi, serta resiko lainnya. Yang kedua yaitu Thomas Aquinas, adalah seorang filosofi dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah Summa Theologia. Buku ini merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo XIII. Thomas Aquinas berpendapat bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, karena sama saja dengan menjual sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pandangan tersebut sama dengan apa yang dilontarkan oleh Aristoteles yang mengutuk penarikan bunga. Sebab bunga adalah keuntungan dari sesuatu yang dilakukan tanpa usaha dan biaya. Kelebihan dari pemikiran Thomas Aquinas yaitu moralitas dalam aktivitas ekonomi menjadi hal yang sangat penting dan tentang bunga uang dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi masyarakat. Sedangkan kekurangannya yaitu Aquinas tidak menjelaskan secara detail hubungan antara kebutuhan dengan harga. Perbedaan teori ekonomi skolastik dan teori ekonomi klasik. Teori ekonomi skolastik. Pemikiran kaum skolastik menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika, serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran gereja. Pada zaman pertengahan, ajaran-ajaran gereja memang jauh lebih dominan dibandingkan ekonomi. Teori ekonomi klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad 18 dan permulaan abad ke-19 di masa revolusi. Pada waktu itu, sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik, ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kesimpulan, pemikiran kaum skolastik menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran gereja.
Persamaan dan perbedaan pemikiran Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Persamaannya adalah dua tokoh skolastik yang paling terkenal, yaitu St. Albertus Magnus tahun 1206 sampai 1280 dan Thomas Aquinas dari tahun 1225 sampai 1274. Keduanya sangat mengutuk praktek pembungaan uang. Perbedaannya adalah Albertus Magnus memiliki pemikiran tentang labor dan expenses, sedangkan Thomas Aquinas memiliki pemikiran tentang labor, expenses, dan juga utilitas. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, dan kami akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu.